Selamat pagi untuk kelas 12 semuanya. Hari ini saya akan mengadakan pertemuan dengan kalian dengan menggunakan aplikasi YouTube, di mana saya nanti streaming menggunakan ini. Kemudian kalian bisa tonton di YouTube channel saya, ya. Hari ini adalah pertemuan untuk minggu ini adalah pertemuan kelas 12 pertama kali. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian sehat selalu, selalu diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk kelas 12 materi pertama yang saya berikan adalah mengenai hidroponik. Kita akan membahas apa itu hidroponik. Nah, seperti ini hidroponik. Kalian bisa melihat di YouTube bagaimana cara menanam hidroponik, keunggulannya apa, kemudian kalian bisa mencobanya di rumah dengan menggunakan sistem yang paling sederhana, yaitu sistem WIG. Nanti kalian akan menggunakan sistem WIG, mencoba di rumah bagaimana hasilnya. Setelah itu, ketika kalian sudah mencoba, didokumentasikan dalam bentuk video, dan kemudian hasil videonya dikirim ke saya. Oke, pertama-tama kita akan melihat dulu bagaimana cara menanam hidroponik, yaitu cabai. Oke, kita lihat dulu. Saatnya move on, bro. Head and shoulders. Head and shoulders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menanam cabai menggunakan sistem hidroponik mulai dari semai hingga nanti sudah berbuah. Di sini saya menggunakan sistem Dutch bucket sebagai sistem utama yang dipakai. Tapi untuk pembesaran saya memakai sistem NFT. Untuk lebih jelasnya silakan simak videonya sampai selesai.
Setelah muncul tunas baru, saya akan memindahkan bibit cabai ini ke dalam sistem NFT untuk sementara waktu. Jadi kalau Anda mau mencoba di rumah tidak harus menggunakan cara ini. Ini saya sengaja saya pindahkan sementara di sistem NFT hanya untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi nanti di sistem NFT saya berikan nutrisi khusus untuk sayuran daun dengan ppm 1200. Ini saya pindahkan ke dalam netpot ukuran 5 cm dan saya pindahkan ke sistem NFT untuk sementara. Kita akan meletakkan ke sistem NFT ini. Saya akan meletakkan di sistem NFT ini sampai kira-kira nanti daunnya berjumlah 6. Setelah itu baru saya pindahkan ke sistem Dutch Bucket. Oke, setelah umur 1,5 bulan kita pindahkan cabai ini dari sistem NFT ke sistem Dutch Bucket. Tinggal kita cabut saja lalu kita letakkan ke sistem Dutch Bucket. Ini adalah sistem Dutch Bucket yang akan kita pakai untuk menanam cabai untuk pembesaran. Untuk tutorialnya sudah ada dalam video saya yang sebelumnya. Nah, kita sekarang mau pindah tanam cabai ke sistem Dutch Bucket ini. Kita ikutkan potnya sekalian karena kalau kita cabut nanti akan merusak akarnya. Jadi potnya sekalian kita tanam. Media yang kita pakai adalah pecahan genteng bekas. Setelah semua dipindahkan, karena cabai ini saya letakkan di luar greenhouse, maka nanti saya akan menambahkan atau menyemprotkan pestisida nabati untuk tanaman cabai ini untuk mencegah terkena serangan hama. Untuk perawatannya kita hanya perlu menjaga bak ini
airnya tetap penuh dan ppm-nya di angka 1600. Jadi yang kita lakukan untuk perawatannya, kita menjaga ppm-nya di angka 1600. Selain mengganti air nutrisi, untuk perawatannya di sini saya menyemprot tanaman cabai ini menggunakan pestisida nabati. Untuk cara pembuatan pestisida nabati silahkan tonton di video saya yang sebelumnya. Jadi saya menyemprot menggunakan pestisida nabati ini sebelum masa pembuahan atau sebelum muncul bunga, untuk pencegahan sebelum hamanya datang. Saya semprot bagian daun, bagian atas maupun bagian bawah. Demikian tadi tutorial menanam cabai mulai dari semai hingga panen. Sekarang kita tinggal menunggu perkembangannya. Untuk perkembangannya silakan tunggu update-nya dari channel Hidroponikpedia. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah pengenalan tentang budidaya hidroponik. Jadi untuk materi hari ini kita hanya akan melihat bagaimana perkembangan hidroponik. Kemudian nanti saya akan memberikan soal. Silakan dikerjakan untuk kelas 12 IPS 1. Waktunya 2 jam, yaitu mulai jam 10 sampai jam 12. Oke. Nah, yang pertama kita akan melihat dulu hidroponik itu seperti apa. Hidroponik adalah menanam dengan memakai atau memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dan menekankan pertumbuhan nutrisi untuk tanaman. Jadi hidroponik sendiri ialah teknik yang hanya menggunakan air, tidak menggunakan tanah. Ya. Kemudian kebutuhan air pada tanaman hidroponik lebih sedikit dibandingkan air pada budidaya yang memakai media tanah dibandingkan dengan media yang lain. Oke, kita lihat dulu slide PowerPoint saya. Selanjutnya, asal kata hidroponik itu dari bahasa Yunani air dan ponos yang artinya adalah daya, atau juga disebut hidroponik disebut soilless culture atau budidaya tanpa tanah. Jadi hidroponik berarti budidaya yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam atau soilless. Next, bertanam dengan sistem hidroponik dalam dunia pertanian ini bukan hal baru karena hidroponik sendiri sudah ada sejak zaman Babilonia, Mesir, dan zaman Cina kuno. Sebagai contohnya beberapa teknik tanam yang ada di dunia ini diadopsi memang dari zaman nenek moyang atau prasejarah. Contoh, kita akan slide. Hidroponik sendiri sudah ada sejak zaman 2600 tahun yang lalu atau zaman Mesir atau zaman Babilonia dengan terkenalnya kebun gantung. Ternyata kebun gantung itu menggunakan teknik tanam hidroponik di mana dia hanya menggunakan air tanpa menggunakan tanah. Seperti juga suku di Mesir, China, dan suku Aztec juga menggunakan hidroponik dalam berbagai model seperti China Pass, yaitu pulau-pulau buatan persegi empat yang diapungkan di atas danau atau air tawar buat pertanian. Sering juga disebut dengan floating garden. Ibaratnya kayak kita menanam kangkung di atas
air itu juga termasuk salah satu hidroponik pada zaman mula-mula. Nah, secara hidroponik selanjutnya dimulai dari tahun 1627, yaitu silvarum. Itu budidaya tanah di media selain budidaya tanaman di media selain tanah, seperti yang dipublikasikan oleh John Woodward tahun 1699. Nah, dengan adanya budidaya ini kita akan berinovasi bagaimana caranya menanam tanpa menggunakan tanah, menggunakan lahan yang sedikit. Nanti setelah kalian melihat presentasi ini sekali, 2 kali, 3 kali, kita akan mencoba di rumah kalian masing-masing untuk budidaya hidroponik. Oke, dilihat dulu PowerPoint dari saya. Nah, selanjutnya tahun 1842 oleh Julius von Schätz dan William Knop. Dia menemukan 9 elemen nutrisi yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh subur. Sehingga tahun 1859 sampai 1865 mulailah dibuat nutrisi yang berisi 9 elemen kesuburan tanah. Ya, yang sekarang kita kenal yang dengan disebut AB Mix. Di Tokopedia, di Bukalapak, di Laser itu banyak sekali terjual AB Mix. Ada yang bentuk cair, ada yang bentuk serbuk. Dari penemuan tahun 1859 sampai 1865 diambil sebuah hasil bahwa bercocok tanam dengan media non-tanah itu sangat mungkin juga sekaligus menjadi pijakan teknologi bercocok tanam modern. Bahasa akademisnya disebut dengan solution culture atau bercocok tanam tanpa media tanam atau teknik inert, di mana unsur nutrisi atau hara dan media tanam menjadi satu dalam air. Intinya adalah nutrisi yang ada di dalam tanah diambil kemudian dicampur dengan air. Puncak dalam penelitian tentang metode bercocok tanam modern ini adalah abad 19 oleh William Frederick Rich dari Universitas California, Amerika, yang menemukan bahwa metode bercocok tanam hidroponik mulanya belum bernama hidroponik, melainkan aquaculture atau budidaya pertanian. Namun ternyata aquaculture itu sudah digunakan dalam budidaya hewan air. Makanya namanya yaitu W.A. Sichel memberi nama atau saran hidroponik. Jelas ya? Oke, untuk kelas 12 IPS 1 saya akan ngasih pertanyaan sedikit. Kalian bisa searching atau melihat dalam PowerPoint ini. Kemudian saya akan kasih waktu yaitu 2 jam. Oke? Selamat pagi dan selamat mengerjakan.